Ya pemirsa, kembali dilapor polisi, seorang pria di Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikam teman sekolahnya menggunakan senjata tajam. Ya, dendam pribadi diduga menjadi motif atas pembunuhan sesama teman ini. Seorang pria di Bantul, Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikam dengan senjata tajam oleh teman semasa sekolahnya. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka tusuk di dada dan lengan. Mendapat laporan warga, polisi tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat korban bertamu ke rumah rekannya. Tiba-tiba pelaku datang dan menganiaya korban. Rekan korban yang mengetahui kejadian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Diduga dendam pribadi menjadi motif pembunuhan antar teman ini. Korban itu bilang gini sama adik saya, Gen, terkait aku nih rumah sakit. Oh ya, baru gini adik saya baru berdiri. Terus tahu-tahu si korban itu jatuh dari tempat duduknya. Jatuh gini, tahu-tahu udah lambat-lambat tulangnya. Terus saya lari cari pertolongan, tak suruh bawa ke rumah sakit terdekat Ludiro Husodo, saya bilang gitu. Kronologis kejadiannya adalah saat korban pagi hari tadi berkunjung ke rumah saksi di sini di TKP karena mereka teman, tiba-tiba datanglah seseorang yang diduga pelaku dengan inisial W, itu langsung datang memukuli korban, menendang korban, memukuli korban hingga menusuk korban di bagian dada kiri. Jadi ada 3 saksi yang melihat langsung peristiwa yang terjadi. Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Satu pelajar diamankan Polres Gunung Kidul, Yogyakarta ini terlibat perang sarung menjelang sahur. Ini aksi yang sangat-sangat tidak patut ditiru ini pemirsa, diawali dengan perseteruan di media sosial. Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di 3 kecamatan wilayah Yogyakarta ini saling serang menggunakan sarung. Ironisnya, perang sarung ini terjadi jelang sahur di saat mayoritas umat muslim tengah melaksanakan salat malam. Berkat rekaman yang diunggah di media sosial, 21 pelajar berhasil diidentifikasi dan diproses aparat Polres Gunung Kidul. Polisi juga menyita sejumlah sarung yang dimodifikasi dengan lakban maupun tali untuk melumpuhkan lawannya. 3 unit sepeda motor juga dijadikan barang bukti karena digunakan para pelajar untuk datang ke lokasi bentrok. Penangkapan ini berkat laporan masyarakat, juga patroli cyber dari postingan rekaman perkelahian pelajar. Menurut keterangan salah seorang pelajar, perang sarung diawali dari perseteruan di media sosial. Karena menurut tren, supaya seru. Seperti itu yang tadi saya juga dapat keterangan dari mereka. Apa alasannya kalian seperti itu? Buat seru-seruan, Bu. Seperti itu. Mereka saling kenal nggak, Bu? Ya. Kelompok satu dengan yang lain. Ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi yang pasti dalam satu kelompok itu sebagian besar pasti kenal. Dan ada yang berasal memang dari satu. Para remaja yang ditangkap diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa sebelum dikembalikan ke orang tua. Belum bisa terima kenyataan mantan istri akan menikah lagi, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur ini sengaja menabrak calon suami sang mantan. Wow, ini mirisnya lagi pemirsa, korban dan pelaku sama-sama terluka parah. Inilah mobil yang menabrak satu motor di sebuah salon di desa Kembar Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan ada drama di balik tabrakan yang membuat 2 orang terluka ini. Pengemudi mobil Anding Bagus Mega Prasetyo merupakan mantan suami dari pemilik salon yakni Nuril Afinda Putri. Sementara pemotor yang ditabrak adalah Tampi, calon suami Nuril. Saksi mata mengatakan Anding sengaja menabrak Tampi yang sedang menunggu Nuril dengan duduk di atas motornya. Usai menabrak Tampi dan tembok salon, Anding yang mengamuk juga memukuli kaca salon hingga pecah dan tangannya terluka.
nongkrong di atas sepeda. Terus? Lalu ditobrok itu. Ditobrok mobil itu? Iya. Terus kalau tangan yang berdarah itu kenapa, Pak? Mukul kaca itu, Pak. Mukul kaca itu ya? Itu pemilik salon itu gimana? Ya itu kurang tahu. Katanya yang satu ini bojoku. Yang itu jadi bojoku. Tadi mundur awak dewi sama gak ngikuti. Berarti orang laki-laki dua itu mengakui kalau itu istrinya yang punya salon itu. Akibat tabrakan ini, Anding dan Tampi terluka dan sempat dilarikan ke rumah sakit Sumber Gelagah. Namun karena tidak parah, keduanya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu dari hasil pemeriksaan Polres Mojokerto, Anding sengaja menabrak Tampi lantaran cemburu buta mengetahui Tampi akan menikahi mantan istrinya. Masuk pidana. Pelaku sudah kami amankan, sudah kami lakukan proses supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pelaku ini tunggal ya? Pelaku tunggal ya, tunggal. Motifnya motif hati atau cemburu. Dari kejadian ini, polisi menyita barang bukti motor korban, mobil pelaku, dan rekaman kejadian. Sedangkan Anding kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Mojokerto. Dirinya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv dengan hashtag Lapor Polisi. Ya betul sekali pemirsa. Anda juga bisa melalui email laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya. Saya Rizka Amelia pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.